Kisah ini bermula saat perayaan Tahun Baru di Taiwan. Seorang polisi yang berpangkat deputi bernama Wu Ji mulai tidak kuat menahan gejolak di dalam batinnya setelah suaminya meninggoy saat bertugas. Wu sudah putus asa dengan hidupnya, ingin mengakhiri semua ini. Seorang anak muda tiba-tiba mengetuk jendela mobilnya dan memberikan sebuah isyarat bahwa ada hal yang aneh di pinggiran pantai. Wu yang langsung menyelidiki area tersebut melihat sebuah mayat perempuan yang terdampar di bebatuan pinggir pantai. Wu yang langsung menelepon kepolisian setempat untuk melakukan penyelidikan dan sterilisasi area. Terkait dengan kasus ini, paginya Deputi Wu dipanggil ke ruangan kepala kepolisian. Sebenarnya Wu ini sudah jauh-jauh hari meminta ke atasannya untuk dimutasi ke daerah lain untuk meninggalkan masa kelamnya. Justru malah Wu diberikan tugas untuk menangani mayat yang ia temukan di pantai tersebut. Sambil menunggu atasan mengurusi kepindahannya untuk proses mutasi, Wu akhirnya dibantu oleh polisi junior bernama Wei San. Wei San lah yang akan membantu seluruh penyelidikan di dalam kasus ini. Deputi Wu mulai melakukan penyelidikan atas mayat tersebut dibantu oleh dokter untuk melakukan visum. Mulai banyak terdapat yang janggal di dalam kondisi perempuan ini. Perempuan yang tidak memiliki identitas sama sekali. Penyebab kematiannya juga sangat tidak wajar, membuat kepolisian sulit mengidentifikasi perempuan ini. Seperti sidik jarinya yang sudah dihaluskan, jari manisnya yang sudah hingga bagian dalam tubuhnya ada beberapa yang sudah tapi sebenarnya dari hasil visum dokter adalah penyebab kematian awalnya karena sebuah keracunan karbon monoksida. Setelah itu baru perempuan ini dieksekusi sangat tidak wajar. Sebuah kasus yang sangat sulit ditebak oleh Deputi Wu. Tidak ada bukti-bukti yang bisa dirujuk sebagai awal dari penyelidikan dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memecahkan kasus seperti ini. Agar semua kasus ini bisa merangkai keterkaitan antara satu sama lainnya, kita coba berpindah ke daerah Kaohsiung. Perkenalkan, Li Yusheng adalah seorang pemilik warung kelontong di daerah Kaohsiung. Sehari-hari pekerjaan Yusheng adalah berdagang di tempat warung yang sudah lama ia buka. Yusheng juga memiliki seorang teman akrab bernama Huang, berprofesi sebagai supir taksi. Waktu itu Yusheng pulang malam dari mengambil barang dagangannya dari pasar. Tiba-tiba seorang perempuan datang ke tokonya untuk menanyakan pemilik warung kelontong ini. Seorang perempuan imigran dari Thailand bernama Saipin Nafo. Saipin datang ke Kaohsiung bukan berniat untuk mencari pekerjaan di Taiwan. Justru ia datang untuk menemui kakaknya yang sudah lama tidak ada kabarnya. Namanya Wer Nafo. Yang ia tahu, Wer adalah pacar Yusheng. Makanya ia mendatangi rumah Yusheng. Dulu Nafo datang ke Taiwan selain bekerja, Nafo juga ingin bisa hidup bersama dengan sang pacar Yusheng. Tetapi setelah sekian lama Nafo mulai sudah tidak ada kabar lagi, sudah tidak pernah mengirimkan uang untuk keluarganya di Thailand. Makanya Saipin mendatangi Taiwan untuk mengunjungi toko Yusheng untuk memastikan kabar kakaknya gimana dan sekarang tinggalnya ada di mana. Malah Saipin mendapatkan kabar yang tidak baik, mendapatkan kabar bahwa Yusheng dengan Nafo sudah lama putus dan sudah tidak bersama lagi karena alasan Nafo telah selingkuh bersama pria lain yang tidak jauh dari circle mereka bernama Menkong. Menkong juga seorang imigran yang berasal dari daerah yang sama, Thailand. Meskipun Yusheng sudah tidak pacaran dengan
Namun Wernapo Yuseng tetap mau membantu Saipin untuk mencarikan Saipin sebuah pekerjaan di Taiwan. Yang penting ada uang pelicinnya agar Saipin bisa tinggal di Taiwan sambil mencari kakaknya. Yuseng nanti akan membantu seluruh pembuatan identitas baru Saipin untuk kebutuhannya selama ia bekerja di Taiwan. Esok paginya, Yuseng membawa Saipin untuk mengurus pembuatan identitas baru di Taiwan. Yuseng membawa ke foto studio jadul milik Fan Changfu. Fanlah selama ini yang membantu Yuseng mengurusi pas foto seluruh imigran ilegal yang ingin bekerja di Taiwan, termasuk salah satunya pacarnya Wernapo. Besok paginya, Deputi Wu mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang misterius bahwa wanita yang tewas tidak biasa itu bernama Wernapo, seorang pekerja imigran dari Thailand. Sudah 3 tahun menghilang di Taiwan tanpa memiliki identitas. Bertepatan juga di hari yang sama, kepala kepolisian mendapatkan sebuah telepon bahwa ada sebuah box yang mencurigakan yang ditaruh di tempat telepon umum. Saat ditugaskan tim gegana untuk menceknya, itu hanya sebuah box yang berisikan identitas seseorang yang memberikan sebuah petunjuk lagi atas keterkaitan meninggoinya Wernapo. Box ini berisi identitas data Menkong dan sebuah borgol yang digergaji, sebuah teka-teki yang membuat kasus ini semakin rumit, sulit dipecahkan oleh kepolisian Taiwan. Sementara di malam itu di rumah Yuseng, Saipin mendapatkan telepon dari seseorang yang misterius. Katanya telepon dari teman kakaknya Wernapo bernama Yeti Ayuni. Info dari Yeti bahwa Wer saat ini sedang dalam masalah. Jadi saat ini Napo tidak bisa menghubungi kakaknya. Kalau Saipin ingin bertemu dengan Wernapo, nanti aja saat di hari ulang tahun Saipin akan dikabari kembali. Itu pun kalau Saipin mau. Nanti akan ada taksi yang menjemput Saipin secara diam-diam agar bisa ketemu dengan kakaknya. Nanti akan diinfokan selanjutnya kapan akan bertemu. Kepolisian Taiwan yang bisa mendeteksi histori telepon dari data seseorang. Contohnya, Wernapo ternyata semuanya ada keterkaitan dengan seorang wanita Indonesia bernama Yeti Ayuni. Yeti Ayuni adalah seorang imigran ilegal juga yang sudah lama bekerja di Taiwan. Yeti juga sudah hilang dan sudah tidak tahu keberadaannya. Selain itu ada juga sebuah panggilan telepon yang dilakukan oleh Yuseng ke telepon Wernapo. Hanya Yuseng lah yang bisa dimintai keterangannya karena alamatnya sangat detail. Keterkaitan meninggoinya Wernapo dan hilangnya Yeti Ayuni. Deputi Wu langsung ke toko Yuseng. Yuseng yang langsung dibawa terlebih dahulu ke rumah sakit. Setelah itu baru ia ditahan di kantor kepolisian. Yuseng diduga menjadi otak pelaku atas meninggoinya pacarnya Wernapo. Yu masih menyangkal semua itu. Ia tidak pernah mengenal semua orang-orang yang polisi sebutkan dalam kasus ini, termasuk Menkong. Akhirnya polisi melepaskan Yuseng. Bukan berarti bebas begitu saja. Deputi Wu tetap mengikuti kemana Yuseng akan pergi. Yuseng mengemasi semua barang-barangnya dan pergi menuju ke suatu tempat. Deputi Wu juga mulai mencurigai ada yang tidak beres dengan Yuseng. Ternyata Yuseng pergi ke tempat persembunyian Menkong untuk meminta penjelasan atas meninggoinya Wernapo. Ternyata Menkong juga tahu bahwa Wernapo telah tewas, tetapi ia tidak tahu siapa pelakunya. Saat Deputi Wu yang datang menggerebek tempat itu, Menkong berhasil kabur.
Yuseng yang mengejar Menkong untuk meminta keterangan lebih detail berhasil menangkap Menkong. Tetapi Menkong saat itu melawan dan merebut pistol Deputi Wu, dan akhirnya Yuseng dibebaskan. Dugaan Deputi Wu selama ini ke Yuseng salah. Bukan ia pelakunya, tapi masih menjadi tanda tanya siapakah yang melakukan ini semua. Justru Deputi Wu berharap agar Yuseng mau membantunya untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Tidak lama dari itu, Yuseng yang sudah tidak tahan dengan semua ini menelepon Deputi Wu untuk menyuruh datang ke sebuah tempat dan menjelaskan yang ia tahu. Semua kasus ini sama seperti yang Menkong alami. Kenapa Ware bisa meninggoy? Yu juga sebenarnya mengalami kejadian yang sama. Waktu itu, saat Yuseng selesai mengirim pesanannya ke customer, ia ditelepon oleh pemilik peternakan yang rata-rata pekerjanya adalah imigran ilegal yang Yuseng masukkan. Saat Yu yang tiba di peternakan, jasad Yeti Ayuni sudah ada di peternakan. Yeti adalah salah satu imigran yang bekerja juga di peternakan, tetapi sudah lama ia kabur dari peternakan. Tiba-tiba kembali dalam keadaan yang tidak bernyawa, membuat seluruh pekerja yang ada di peternakan menjadi panik. Jika meninggoinya Yeti Ayuni dilaporkan ke kepolisian, tamatlah riwayat seluruh pekerja, karena bisa kemungkinan besar peternakan akan ditutup karena mempekerjakan imigran gelap. Jalan satu-satunya adalah Yuseng membawa Yeti Ayuni ke kebun kosong dan menguburnya. Hanya ini cara untuk menyelamatkan seluruh para pekerja imigran. Semua kejadian luka-luka persis seperti apa yang dialami oleh Ware Napo. Setelah Yu menunjukkan jasad Yeti Ayuni ke Deputi Wu, langsung mereka membawanya ke rumah Yuseng. Saat itu juga pelakunya mungkin besar kemungkinan adalah pelaku yang sama. Ia akan memburu para imigran ilegal berikutnya. Tapi apa motif semua di balik ini? Deputi Wu memeriksa Yeti Ayuni dan memberikan pesan ke detektif Weisan untuk memeriksa histori telepon Yeti Ayuni. Dan ternyata 5 hari yang lalu setelah Yeti meninggoy, telepon Yeti Ayuni ternyata masih aktif dan masih bisa menelpon seseorang yang belum diketahui identitasnya. Besar kemungkinan ini adalah pesan berantai untuk memancing korban berikutnya. Pelaku menggunakan telepon yang sudah menjadi korbannya, memanfaat nomor telepon tersebut untuk menelpon korban berikutnya. Ada lagi yang lebih aneh, semua korban dihabisi di saat hari ulang tahun mereka. Jika diurutkan lagi berdasarkan analisis Deputi Wu, Ware Napo meninggoy di tanggal 31 Desember dan berikutnya Yeti Ayuni di tanggal 1 Januari. Pelaku menggunakan telepon Ware Napo untuk menjerat Yeti Ayuni sebagai korban berikutnya, dan setelah itu pelaku menggunakan telepon Yeti Ayuni akan menjerat korban berikutnya. Siapakah yang akan menjadi korban berikutnya? Deputi Wu langsung ingat dengan Saipin Napo, adik Ware Napo. Setelah Weisan melihat bahwa tanggal lahir Saipin adalah tanggal 6 Januari, bisa kemungkinan target berikutnya adalah Saipin Napo. Yuseng langsung menelpon Saipin dan teleponnya sudah tidak aktif. Jangan-jangan pelakunya adalah Huang, teman Yuseng yang berprofesi sebagai driver taksi. Waktu itu Huang lah yang membawa Saipin Napo saat Yuseng pergi ke tempat Menkong. Yuseng dan Deputi Wu langsung menuju ke rumah Huang untuk mencari keberadaan Saipin. Huang yang lebih awal sudah pergi bekerja, sementara Saipin dijemput oleh seseorang untuk pekerjaan baru. Saipin ternyata dijemput menggunakan taksi yang sama dengan milik Huang. Deputi Wu yang menyesuaikan semuanya dengan CCTV, Huanglah pelakunya. Mereka langsung mencari Huang saat itu dan menjebaknya untuk datang ke sebuah tempat makan.
Huang ditangkap dan dimintai penjelasan atas mobil yang sama telah membawa Saipin. Huang membawa Saipin kemana? Ternyata Huang juga tidak tahu kalau mobilnya telah diduplikat oleh seseorang dan membawa Saipin di hari itu. Yang ia tahu, ia lebih awal meninggalkan rumahnya. Setelah itu Saipin baru pergi, bukan Huang pelakunya. Deputi Wu yang bisa mengakses CCTV langsung mencek mobil dengan seri yang sama seperti milik Huang. Ternyata mobil taksi ini telah mengarah ke sebuah parkiran umum. Mereka bertiga langsung mendatanginya. Mereka menemukan taksi tersebut. Yuseng melihat sebuah identitas di dalam mobil. Identitas siapakah ini? Identitas orang yang selama ini membantu Yuseng untuk para imigran ilegal, Mr. Fan Changfu, seorang fotografer yang selalu membuatkan pas foto baru untuk imigran yang datang ke Taiwan. Wei San langsung menelpon kepolisian agar datang ke TKP karena mereka telah menemukan pembunuh aslinya. Fan yang sudah menyandra Saipin di dalam sebuah gedung yang tidak diketahui keberadaannya. Sebelum ia menghabisi korbannya, terlebih dahulu ia ingin merayakan hari ulang tahun bersama dengan Saipin Napo. Tapi entah kenapa Fan Changfu kembali ke parkiran taksi, padahal Wu dan Yuseng sudah ada di parkiran sedang menunggunya. Fan akhirnya ketahuan dan mencoba kabur. Wei yang mencoba menghalangi Fan Changfu, justru ia tertusuk oleh senjata tajam Fan. Yuseng dan Wu langsung menangkapnya. Wei San dibawa terlebih dahulu ke rumah sakit untuk diselamatkan. Setelah itu, Wu dan Yuseng membawa Fan Chang untuk menunjukkan keberadaan Saipin. Pertama mereka membawa Fan ke tempat studio yang ia miliki. Disinilah ketahuan ternyata Fan Changfu ini adalah orang yang sakit. Seklek otaknya coy. Ternyata selama ini ia menjadikan para imigran sebagai korban berikutnya karena ia sakit hati terhadap perempuan yang dulu pernah ia cintai, adalah seorang imigran juga. Dulu Fan memiliki seorang perempuan yang ia cintai. Rencananya mereka akan menikah. Saat di hari ulang tahun pacarnya, Fan merayakan ulang tahun tersebut hingga larut malam di rumahnya. Tapi saat Fan bangun pagi, semua barang dan hartanya sudah dikuras oleh sang perempuan dan kabur ke luar negeri, pulang ke kampung halamannya. Hal itulah yang membuat Fan menjadi sangat benci terhadap para imigran yang datang ke Taiwan. Semua korban ia perlakukan sama. Sebelum ia eksekusi, korbannya diajak untuk berfoto di dalam studio buatannya terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan merayakan ulang tahunnya dan ia akan memasukkan ke dalam ruangan eksekusi, dan terakhir ia mengeksekusinya dengan sadis. Setelah semuanya terungkap, Fan mau menunjukkan tempat ia menyekap Saipin Napo. Fan membawa ke gedung yang sudah ia desain untuk melakukan semua rencana gilanya untuk para korban. Ada sebuah ruangan yang sudah disiapkan Fan sebagai eksekusi terakhir terhadap korban-korbannya. Tempat inilah tempat ia menyimpan Saipin Napo saat ini. Sebuah ruangan yang sudah dilengkapi oleh sebuah gas beracun. Saat Fan yang masuk ke ruangan itu, Fan masih berusaha untuk kabur dari Deputi Wu dan terjadilah baku hantam di antara mereka.
Solusi terakhir dari Deputi Wu adalah menghabisi Fan Changfu dan berhasil menyelamatkan Saifin Navo. Satu minggu kemudian, Deputi Wu menjual mobilnya untuk melupakan semua kenangan bersama mantan suaminya. Setelah itu, ia mengunjungi Wei San yang sudah mulai sehat. Saifin Navo baru tahu kalau kakaknya Wer Navo sudah tiada dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan story film NSTP saat ini. Film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda? Please komen terlebih dahulu agar kita bisa menyuguhkannya. Dan jangan lupa like. Terakhir, untuk melanjutkan kelanjutan dari channel ini, jangan lupa subscribe channel NSTP dan bye-bye.